Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asminal Syaira Nandita. Kali ini saya akan mengerjakan tugas database gaji pegawai. Oke, pertama-tama kita buka terlebih dahulu Visual Basicnya. Kita perbesar. Kita ubah dulu backgroundnya supaya nggak bingung. Terang aja. Kita kasih label dulu untuk judulnya. Nanti captionnya menjadi data gaji. Kita ubah fontnya terlebih dahulu. Oke. Kita ubah supaya di tengah-tengah. Nah, kita di sini akan membuat 7 label. Nah, kita ubah dulu deh fontnya. Ini kita di kopas aja soalnya biar nggak makan waktu. Ada 7. Satu lagi ya. Ini kayaknya di paling atas aja. Soalnya nanti di bawahnya bakal ada data grid, takut banget. Oke, kita kasih caption dulu. Di paling atas itu ada MP atau ini. Terus di bawahnya ada nama. Ini ada status. Ini ada kerja haji, dan yang terakhir itu nomor HP. Setelah itu kita buat text box terlebih dahulu. Text boxnya juga ada 7. Kita ubah juga ukurannya.
ini ukuran, oh ya, hapus dulu teksnya, terus kita ubah fontnya. Oke, sama ini juga kita copy paste supaya tidak terlalu memakan waktu buat nyamain ukuran textboxnya. Oke, setelah itu jangan lupa nama-namanya diganti di extend sesuai sama labelnya ya. Oke, sudah. Terus kita buat comment button ada 6. Kita samain aja ukurannya. Terus kita ubah namanya. Sama ya, ini juga kita copy paste. Oh ya, ininya captionnya kita ubah dulu. Kita hapus dulu, nanti saat ganti nama sekalian ditambah captionnya. Ini kita ganti nama sekaligus captionnya. Ini oh ya, kalau di nama jangan lupa tambahin cmd kalau buat comment button. Terus kita tombolnya itu ada 6 ya, cmd hapus. Salah.
Setelah itu untuk nambahin ADODC sekaligus data grid-nya, kita bisa pencet project, terus pilih komponen. Nah, kita tambahin yang Microsoft ADO Data Control yang 6.0, terus sama Microsoft Data Grid Control yang ini. Oke. Nah, di sini udah muncul ini ADODC dan data grid. Kita tambahin ADODC dulu. Terus data gridnya di paling bawah. Ini kita lebarin aja. Nah, selanjutnya, oh ya, jangan lupa ininya kita cek dulu supaya nanti pas coding nggak salah ketik. Oh ya, kita cek ininya dulu, nama si propertinya. Nah, selanjutnya kita ke add-ins untuk ke Visual Data Manager. Sini aja deh. Nah, kita ke file, kita open database, aduh maaf teman-teman, terus Microsoft Access. Nah, karena saya waktu itu udah bikin filenya buat percobaan jadi pakai. Nah, kalau belum nanti bikin dulu, itu ada di video tentang tugas database 1. Nah, sini kita bisa design. Nah, di sini udah ada. Ini saya udah bikin buat percobaan untuk fieldnya. Fieldnya sama ya, ada 7 juga karena nanti dia bakal muncul ke data grid ini. Sini bisa kita lihat. Terus kita ini ke connection stringnya buat koneksiin si database ke ADODC. This connection string build, terus pilih ya Microsoft Jet 4.0 oleh DB. Next, terus kita pilih filenya. Nah, ini kan filenya udah ya, tadi udah kita buat. Test connection. Kalau udah begini berarti connectionnya sudah terkoneksi. Oke. Terus oke. Nah, kita apply, terus pilih yang record source, pilih yang table. Nah, terus pilih DB gaji, apply. Oke. Nah, di ADODC nya udah terkoneksi sama file yang tadi di database gaji. Nah, untuk memunculkan di data grid-nya itu, kita cari data source. Nah, terus kita pilih yang ADODC karena datanya udah ada di ADODC. Terus klik kanan, retrieve fields. Nah, udah muncul file kurang lebar. Nah, ini udah muncul. Jangan lupa ya, kalau semisal belum dibikin database-nya, bikin dulu. Cara buatnya ada di video yang tugas database 1. Oke, kita bisa langsung mulai ke codingnya. Codingnya bakal panjang sekali. Kita hapus dulu.
terus kita klik on error resumes. Enter. Aduh, dicek satu. Terus pilih yang record set tanda seru sama depan teks. Nah, ke bawahnya juga sama, cuma beda di sininya aja, sesuaiin sama label dan nama text boxnya. Oh ya, jangan lupa kalau misal ada spasi itu dikasih underscore gini supaya bisa jalan codingnya, karena kalau spasi doang dia nggak bisa. Jenis ya, biar menghemat waktu mungkin bisa di copy aja soalnya, tapi jangan lupa nanti tetap diubah. Nah, kita ubah, jangan sampai kelupaan soalnya nanti nggak akan bisa jalan. Lagi terus kita bikin buat yang sub non-aktif. Kalau buat sub non-aktif itu nanti false semua. Terus kita pilih yang enable false. Nah, sama mungkin bisa di copy paste aja biar nggak ini, cuma kita ketik dulu kali ya biar selesai yang ini.
kita buat untuk yang aktifnya. Nah, ini sama juga ya semuanya, cuma bedanya diganti jadi true, jadi bisa di copy paste aja supaya lebih cepat. Selanjutnya kita bikin sub yang ke box. Ini buat txt ini, ketik teks sama dengan abdc satu, terus record set tanda seru, dan ini juga sama di bawahnya, tinggal kita ubah aja, ini bisa di copy paste ya. Oke, supaya lebih cepat kita bikin beberapa biar nanti di copy paste langsung banyak. Ini bisa kita copy paste aja biar langsung cepet. Jangan lupa ininya diubah. Terakhir yang nomor HP.
kita buat coding yang di data grid. Tulisan kode terus cmd simpan enable bawahnya juga sama, tapi ini untuk comment bubble yang data. Selanjutnya kita buat coding untuk comment button ya. Kita ketik lagi on. Nah, ini kalau semisal dia salah atau typo, dia bakal nggak bisa lanjut nih, karena kita typo. Jadi text harusnya ini tuh next, cuma diingetin oke. Langsung kita ganti aja tuh, dia bakal langsung jalan kalau semisal yang typonya itu udah kita ganti. Terus tanda kutip 1, spasi tanda sama dengan tuh. Nah, tulisannya jadi warna hijau di sini. Nih. Terus bawahnya bisa kita ADDC terus admin. Terus kita ketik di sini tuh ini aktif. Selanjutnya kita bikin codingnya untuk yang simpan. Ini codingnya paling panjang karena dia bakal munculin box apa sih, kayak kotak informasi gitu. Simpan. Nah, ini. Pertama kita ketik dulu on terus bisa kita ketik sama ya. Oh ya, ini untuk yang cmd tambah. Terus di sini terus ini tanda kutip
nggak mau ya. Oh ya, ini belum ditambahin band. Terus kita bikin MSG box. Nah ini MSG box ini bakal kita bikin kayak kotak informasi gitu, supaya kalau semisal ada data yang belum keisi nanti pas di run itu dia bisa jadi kayak ngingetin kita supaya nanti diisi datanya supaya bisa disimpan ke data grid. Soalnya di sini data kosong, terus koma, kita pilih yang di information, koma lagi, si tanda kutip, informasi ini buat nama si MSG box nya. Terus ini kita pilih yang set focus. Terus di exit, terus if. Nah selanjutnya juga sama, karena ini bakal panjang banget karena kita bikin datanya itu ada 7, bisa disalin aja dengan syarat ininya selalu diubah. Kita ubah ini khusus yang nama. Ini yang jenis kelamin, dan seterusnya harus diubah semua namanya.
sebenarnya ini nggak apa-apa kalau misal tadi if-nya berjarak, cuma biar mereka sejajar aja tuh, jadi kelihatan lebih rapi. Terakhir untuk command button simpannya udah selesai, cukup panjang. Ini ada 7, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya kita bisa bikin untuk CMD bersih. Nah, CMD bersih itu text ini kita ini biar spasi sama dengan tanda kutip. Ke bawahnya juga sama, cuma beda nama text boxnya aja. Kita salin aja ya supaya cepet. Terakhir ini belum dikasih teks. Setelah itu kita bisa ke CMD batal, karena ini kita ketik on batal. Oh, ini ada DC 1. Buat saya titik lagi, terus kita cari yang move first. Sebentar, ini salah. Move first. Terus kita tulis sub yang tadi udah bikin itu, sub ke box. Ya, kita ini dulu deh.
ini CMD tambah, CMD batal, sama CMD simpan. Untuk yang CMD simpan itu kita pakainya yang false. Terus kita tulis lagi, kita ketik lagi sub yang non aktif ya. Selanjutnya apa ya Bu? CMD hapus. CMD hapus juga lumayan panjang karena kita bakal munculin MSG box. Kita ketik juga control ini, terus if BDC1 report set, terus titik report count ini dengan 0. Selanjutnya kita exit sub dan end it. Nah, kita ketik P sama dengan MSG box. MSG box buka kurung. Oke. Dan akan dihapus. Terus titip VB information, terus koma, lalu ketik lagi informasi. Nah, ini sama kayak yang MSG box. Sebentar, ini kalau misalnya belum lengkap sama dia nggak akan. Oh ya, kelupaan tutup kurungnya. Nah, ini nanti sama kayak yang ini nih, cuma bedanya ini box konfirmasi, ini informasi. Selanjutnya salah. Terus if pet sama dengan videos. Oh, ini salah, harusnya tanda sama dengan, terus ado DC1 tanda DC. Set, terus yang ini move first. Nah, terus kita ketik yang ke box, terus kita
SGBox lagi. Ini untuk kalau misal kita udah hapus datanya. Information, terus jangan lupa dikasih tutup kurung. Oh iya, tadi kelupaan ininya. Nah, selanjutnya kita kenapa ini? Lebih teliti ya, soalnya suka karena mungkin ininya karena kodenya panjang-panjang jadinya suka ada yang keliru. Apa ya yang itu tadi, coba. Nah, keliru. Selanjutnya RDC refresh. Selanjutnya udah kita hapus biar entity. Oke. Selanjutnya apa lagi? Batal udah, bersih udah, simpan udah, panjang banget, tambah udah juga, udah. Simpan keluar. CMD keluar. Untuk CMD keluar kita ketik di kita pilih yang integer ini, terus response sama dengan MSG box. MSG box buka kurung tanda kutip ya. Terus ini kita cari yang ini kelupaan tanda kutip. Ketik VBS-nya plus VB question. Sebentar ini terus if response
cek apa udah semua. Yang batal udah, bersih udah, hapus udah, keluar udah, simpan udah, tambah udah, lalu data grid mana? Grid ini udah. Ini bisa kita coba run file. Oh sebentar, oh tadi dia ini, oh tadi saya salah, tadi saya sempat percobaan gitu, ini udah muncul, saya masukin nama teman-teman saya. Oh ya, tadi di file yang percobaan saya sempat nyoba untuk masukin dan belum dihapus. Mungkin bisa kita bikin file baru ya. Saya kira nggak akan muncul gitu loh ininya. Bentar, bisa oke. Ini kita ganti baru aja. Nah, new table, kita bikin namanya itu db gaji juga. Terus kita add field, kita bikin sesuai sama yang udah kita bikin tadi. Nama, jenis, ya jangan lupa kalau yang seharusnya spasi kita kasih underscore. Oke. Status pegawai tunjangan gaji nomor HP. Bisa di close, kita pilih yang build the table. Nah, kita keluar dulu. Ini ada di sini, bisa kita hapus. Kita bikin ADDC yang baru aja, sama data grid yang baru. Bisa kita kayak yang tadi ya, connection string. Yuk kita pilih yang microobject. Oh tadi kita belum buat ini ya, gimana ya? Oh sebentar, kayaknya ini salah. Kita ke file, harusnya kita bikin baru. Coba password access. Nah, bikin dulu nih. Nah ini tadi file yang untuk percobaan saya itu, kita bikin ulang aja. Maaf ya, durasinya jadi semakin lama karena saya ada kesalahan. Saya kira bakal kosong gitu loh waktu di run, ternyata ada percobaannya dari yang file percobaan saya. Oke teman-teman, mungkin karena tadi di file yang sebelumnya sempat error,
saya nggak tahu kenapa juga, soalnya udah di otak-atik, jadi saya ubah ke file yang percobaan yang tadi sebelumnya udah saya coba tapi belum di record. Kita run dulu. Nah, saya mau contohin kalau misal kita pencet tambah nih, oh tambah, nanti ini dia hapus sama tambahnya tuh nggak aktif. Kita coba dulu, isinya asal aja. Nih, misalkan kita skip dulu salah satu data, nanti dia nggak bakal jalan, maksudnya nggak bakal masuk ke data gridnya karena masih ada data yang kosong. Dari codingnya kita udah perintahin kalau misal ada data yang kosong nggak akan masuk ke data grid, akan kita kosongin si status pegawai, kita isinya pokoknya asal aja. Nah, misalkan kita simpan nih, nah nih data status pegawai masih kosong, ada peringatannya kan, informasi, akan kita isi status pegawainya tetap, simpan, data yakin disimpan, yes. Nah, masuk dah, kan kita bersih, hilang. Kita coba satu lagi, bisa tambah biar di sininya aktif. Misalkan kita asal ya, data yang akan disimpan, yes. Oke, data sudah disimpan. Terus kita bersih lagi. Nah, lalu kita keluar, yakin mau keluar, yes, keluar. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya, mohon maaf sempat ada kesalahan karena ada error, jadinya harus rubah ke file percobaan, tapi tetap aja semua codingnya tetap sama kayak yang tadi gitu. Nah, ini saya awalnya nyoba-nyoba gitu, untungnya saya sempat nyoba dan disimpan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.